Oke, selamat siang anak. Selamat siang, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Ya, semua hadir toh? Hadir. Ya, kita belajar tentang mengenal bunyi dan sifatnya. Nah, pernahkah kamu mendengar bunyi petir, suara lift musik, atau orang berbicara dari kejauhan? Petir itu bunyi seperti apa, bagaimana? Ditembak. Kayak Ya, Ditembak tidak tuh. baik, tujuan pembelajaran itu setelah mengikuti pembelajaran ini, kami dapat yang pertama menjelaskan pengertian bunyi, yang kedua mengidentifikasi sifat-sifat bunyi, yang ketiga memberikan contoh peristiwa yang menunjukkan sifat bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah getaran yang merambat melalui suatu medium seperti udara, air, atau benda padat dan dapat didengar oleh telinga jika getarannya sesuai dengan frekuensi pendengaran manusia. Nah, bunyi bersumber dari getaran. Setiap bunyi yang kita dengar berasal dari benda yang bergetar, misalnya dengan gitar dipetik, dengan akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Sebelum kita lanjut, Pak Guru jelaskan saja karena kita nanti ada akan melatih latihan soalnya. Nanti Pak Guru kasih latihan soal. Pak Guru jelaskan saja langsung ya waktu kita dapat. Bunyi merambat melalui medium. Bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Bunyi memerlukan medium seperti udara, air, atau benda padat untuk bisa sampai ke telinga kita. Sifat bunyi yang pertama itu merambat ke segala arah. Bunyi dapat merambat ke segala arah dari sumber. Contohnya, lonceng dibunyikan orang di berbagai arah dapat mendengarnya. Itu sifat bunyi yang kedua dapat dipantulkan. Bunyi bisa dipantulkan saat mengenai permukaan keras. Contohnya adalah gema di gua atau ruang kosong berdinding keras. Sifat bunyi yang ketiga dapat diserap. Bunyi bisa diserap oleh permukaan lunak seperti kain atau busa sehingga terdengar lebih terang atau bahkan hilang. Yang keempat, sifat bunyi yang keempat dapat dibiaskan. Bunyi dapat berupa arah jika melewati medium yang berbeda. Misalnya saat berbicara dari dalam air ke permukaan. Nah, sifat bunyi yang kelima yang dapat diperkuat. Bunyi bisa diperkuat dengan alat seperti corong atau pengeras suara sehingga terdengar lebih nyaring dan jauh. Yang berikut sifat bunyi yang keenam dapat diantarkan oleh lebih cepat di benda padat. Bunyi merambat paling cepat di benda padat, lebih lambat di air, dan paling lambat di udara. Maka kita bisa mendengar karena ada getang jika bertemakan telinga ke contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sifat bunyi dalam kehidupan sehari-hari seperti mendengar gema di gunung, mendengar suara petir setelah kilat, mendengar musik dari tetangga,
Ya sebelum kita lanjut ke kesimpulan, kita kerja latihan kita soal dulu. Iya, Pak. Pak Guru bagi 5 kelompok saja dulu. Iya, Pak. Sini kelompok 1, Pak. Ya waktu kita mengerjakan 5 menit ya. Iya, Pak. Mengapa bunyi tidak dapat menjadi karena tidak ada sekolah yang tidak ada kelasnya, tidak ada udara karena absennya sudah atau nanti minggu depannya? Belum. Sekali minggu depan ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, silakan maju ke depan. Oke, Getaran dan medium. Contoh sifat bunyi yang dipadukan adalah menempel suara dan mengeras suara. Nomor 3, mengapa bunyi tidak dapat didengar di luar kampak? Tidak ada udara sebagai peralatan. Yang keempat, bunyi akan merangsang lebih cepat melalui benda padat. Bunyi akan diserap mengenai permukaan yang bunyi dan responsif. Kami dari kelompok 1 atau kelompok Jen, jawaban kami yaitu bunyi dapat didengar oleh telinga manusia jika terdapat getaran dan medium. Nomor 2, contoh seperti bunyi yang dapat dipantulkan adalah suara dari pengeras suara. Nomor 3, mengapa bunyi tidak dapat didengar di ruang hampa karena tidak ada suara sebagai perantara. Nomor 4, bunyi akan merambat cepat melalui udara. Nomor 5, bunyi akan diserap jika melalui dan kasar dan keras. Terima kasih, Pak. Karena tidak kedengaran semua tadi, biar Bapak yang membacakan ya. Ya, yang pertama tadi bunyi dapat terdengar oleh telinga manusia jika terdapat Getaran dan medium.
yang dipantulkan oleh B. Geba di dalam dua. Jadi kita lanjut. Mengapa bunyi tidak dapat terdengar di ruang hampa? Karena suara terlalu kecil. Tidak ada biara. Bunyi akan merambat lebih cepat melalui Telinga. Bunyi akan diserap di permukaan lunak dan berpolis. Siapa yang bisa kasih kesimpulan? Dirasa. Ya, baik. Beri tepuk tangan. Bapak akan memberi kesimpulan. Ya, kesimpulan ini adalah bunyi merupakan getaran yang membutuhkan medium untuk merambat dan memiliki beberapa sifat seperti dapat dipantulkan, diserap dan diperkuat. Ya, sekian dari Bapak. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih Pak.